Sixta. Nah, di pagi hari ini kita bakalan ngobrol dua hal menarik nih teman-teman, tentang Teva kolaborasi dan juga festival gemar makan ikan. Jadi nanti kita ada dua narsum, dan untuk narsum kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Teva kolaborasi dulu nih teman-teman. Baik, Bapak Ibu boleh memperkenalkan dulu sebelumnya? Oke, Sobat SMKN 6 Jogja. Perkenalkan, saya Doni Titi Prasetyo. Saya hariannya itu bekerja di Kemdikdasmen, terutama di Balai Besar di Bandung. Kebetulan hari ini sebagai seseorang yang mensosialisasi terkait dengan program pemerintah, khususnya di bidang teaching factory di kolaborasi. Baik, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya Teva kolaborasi itu? Oke, baik. Jadi program kita terkait dengan Teva kolaborasi, kalau dari sudut pandang definisinya, teaching adalah pengajaran gitu ya. Teva-nya itu factory, berhubungan dengan budaya atau proses berindustrialisasi gitu ya. Artinya pembelajaran yang dekat sekali dengan proses pembelajaran industri, karena memang basicnya adalah SMK itu kan salah satunya adalah memberikan bekal keterampilan, pengetahuan, bahkan sikap yang berbudaya industri terutama itu. Nah, judul yang terakhir adalah kolaborasi. Ini kolaborasi bisa berkolaborasi dengan internalnya. Kalau di SMK 6 Jogja ini mengambil tema terkait dengan fashion ya, atau pakaian, itu bisa berkolaborasi dengan yang lain, misalkan di kafe atau animasi terkait dengan desain, bahkan misalkan proses pemasarannya itu kan hari ini juga berkolaborasi, dan pada ujungnya nanti kolaborasi dengan industri yang terkait, sehingga pembelajarannya itu menjadi satu titik kesempurnaan dalam proses pembelajaran. Baik, Pak. Bagaimana nih, Pak, ada pendapat juga untuk Teva kolaborasi ini? Oke, baik. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya. Iya. Saya Reski dari industri ya, jadi dari brand Anantari atau PT Yasmin Putih Batik, yang kebetulan kali ini menjadi mitra kolaborasi Pak untuk Teva ini gitu. Jadi ya banyak ya, mungkin nanti panjang ya. Jadi kita mungkin akan lebih banyak cerita tentang seperti apa sih di dunia industri gitu, terkait dengan SMK, dengan segala hal gitu. Kalau bicara tentang sekolah yang bisa terlibat di Teva ini, SMK seperti apa sih yang biasanya bisa ikut serta dalam program Teva kolaborasi ini? Apakah ada syarat atau kriteria yang harus dimiliki oleh SMK itu? Baik, jadi tidak sembarang SMK yang bisa kami biayai ya terkait dengan bantuan pemerintahnya. Jadi ada sekitar 1.000 lebih ya terkait dengan sekolah yang mendaftarkan terutama di Teva. Muncul menjadi 75 atau 78 ya, kecil ya. Dan itu pun ada syarat-syarat beberapa khusus, terutama sekolah yang sudah BLUT pada layanan usaha daerah itu, atau di tempat lain mungkin ada Usman, usaha masyarakat atau yang lain, yang jelas ada payung hukumnya itu. Jadi karena berproses selain pembelajaran juga ada proses pemasaran, itu juga ada syarat-syarat khusus, terutama pada sudahkah bahasanya itu link and match atau kawin massal ya terkait dengan perusahaan, hingga tidak jarang ketika dalam proses pembelajarannya itu menganut ya ilmu-ilmu tertentu yang memang tidak disediakan oleh kita secara lokal ya. Jadi ada pembelajaran khusus. Yang terakhir adalah kesiapan sekolah ya. Kesiapan sekolah memberikan bentuk nyata terkait dengan proses produk, terutama produk ini misalkan fashion itu berapa kekuatan yang mendukung itu, mulai dari sarananya, gurunya, SDM-nya, dan termasuk pada proses kurikulumnya. Jadi kurikulumnya saya pikir lebih khusus ya dibandingkan sekolah yang reguler. Saya pikir itu beberapa hal yang menjadi kekhususan terkait dengan, dan kami berikan selamat ya pada SMK 6 ini salah satu yang terpilih dari sedikit banyak sekolah yang terpilih. Terima kasih Bu ya memberikan respon positifnya itu. Kalau tidak ada Ibu tidak mungkin bisa terpilih gitu. Gitu.
Dengan Ibu Reski ada yang mau disampaikan juga tentang syarat atau tes khusus? Kalau itu mungkin di luar kewenangan saya ya, sangat jauh di luar kewenangan saya ya Pak ya. Maksud kriteria khusus itu kan mungkin lebih ada di pemangku kebijakan gitu ya. Kalau kami kan sebenarnya ada di industri kan lebih ke user ya, user dari alumni SMK. Kemudian kita berkolaborasi gitu sama SMK, seperti misalnya untuk tempat magang, untuk tempat praktek. Kemudian kami juga mungkin bisa ya tadi kalau teaching factory kita bisa saling kolaborasi untuk produksi, untuk kami sebagai industri. Jadi mungkin lebih ke seperti itu. Kalau tentang syarat itu Bapak itu sangat syarat. Saya tidak bisa memberikan syarat apa-apa. Nggak tapi yang jelas ada sinkronisasi dari perusahaan dan sekolah hingga mengakibatkan baik SDM dari guru dan sebagainya itu terupdate keilmuannya itu, terutama proses teknis terkait dengan proses membuat baju itu seperti apa dan sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah belajar pemasarannya, Iya, betul. Kalau percuma kalau buat nggak bisa memberikan pasaran itu, apalagi sekarang lebih mudah ya dengan ya seperti ini kan bisa ya sekarang tuh bisa dilakukan. Tantangan. Menjadi tantangan karena kan semua jadi melakukan seperti ini kan Pak ya. Jadi kita harus beda, sesuatu unik yang strateginya apa yang harus spesifik. Nah, kalau dari sisi tujuan, apa yang ingin dicapai lewat program TEFA kolaborasi ini mungkin? Ya, secara umum saya sudah sampaikan tadi bahwa siswa yang sudah berkecimpung ya, termasuk guru dan sebagainya, terutama siswanya, itu mandiri secara keterampilan ya, karena memang ujung-ujungnya adalah keterampilan itu, baik nanti pengetahuannya ataupun sikapnya secara otomatis ikut. Pasca ini yang jelas diharapkan ketika nanti teman-teman lulusan dari sini untuk SMK 6 Yogyakarta itu, kalau memang tipologi masyarakat Yogyakarta itu lebih banyak pada pelayanan pariwisata dan jasa ya, karena mungkin iklimnya Jogja ini kan pariwisata, saya pikir menjadi modal yang bagus ya untuk kemandirian dia beserta keluarganya lah, itu yang penting. Ya, karena derajatnya naik karena punya profesi yang bagus untuk pendapatan dan masyarakat yang saya pikir. Untuk Ibu ada pendapat tentang tujuan yang ingin dicapai lewat TEFA? Oke, mungkin kalau saya melihat dari sisi industri ya Mbak ya. Jadi kadang kami itu ada di UKM gitu ya. UKM itu kadang membayangkan ketika anak SMK itu siap kerja gitu ya Pak ya. Sudah bisa gitu, artinya kalau jurusan tata busana masih bisa jahit yang bagus gitu kan. Nah, sebenarnya dengan adanya TEFA itu menurut saya ini akan lebih mengasah gitu dari sisi anak-anak, karena mungkin jam prakteknya akan lebih banyak seperti itu, kemudian deadline targetnya, kualitasnya, kuantitinya itu kan akan menjadi lebih kencang gitu ya dibandingkan dengan kalau teman-teman tidak ada TEFA ya Pak ya. Reguler ya. Ya yang reguler, karena kalau reguler itu mungkin secara teori dan praktek mungkin komposisinya itu mungkin sekolah yang paling tahu ya, mungkin komposisinya kurang, sehingga ketika anak ini terjunkan ke industri ternyata nggak siap jahit juga. Saya belum bisa jahit ini, baru bisanya ini, ya saya bisa ini tapi jadinya seminggu. Nah kan di industri nggak bisa, karena kalau di industri itu kan sehari harus bisa berapa, bukan satu bisa berapa hari gitu kan. Nah itu sebenarnya yang menjadi tantangan gitu. Ketika dulu banget ketika saya pertama kali ketemu sama anak SMK, kok nggak bisa ya, padahal di kepala saya itu SMK itu pasti bisa kerja gitu loh Pak. Nah, mungkin dengan adanya TEFA ini, kalau menurut saya itu menjadi sebuah peluang banget ya buat SMK 6 untuk SMK 6 ini kan udah favorit banget ya, udah jadi lulusan SMK 6 ini kan pasti sudah kita tuh membayangkannya pasti keren gitu Pak. Dan apalagi dengan adanya TEFA gitu, pasti dia bisa kerja, bisa deadline, bisa ini, terutama mentalnya orang bekerja, bukan bekerja ya, di TEFA itu kan semacam kayak bekerja gitu ya Pak ya. Jadi dia deadline-nya itu kan menjadi lebih ini, kemudian kedisiplinan, kemudian nah itu yang mungkin sangat kami butuhkan ya Mbak ya, secara emosi harus menjadi lebih dewasa sesuai usianya gitu. Nah anak-anak sekarang ini kan kadang usianya tidak sesuai usia, sama kematangannya itu kan menjadi berbeda. Kadang aduh nggak bisa nih deadline-nya kalau kayak gitu tuh nggak bisa. Nah ini harapan saya juga ya Mbak ya, nanti untuk SMK 6 ini lulusannya bisa lebih keren lagi dengan adanya TEFA ini. Nah, dan khusus mengenai SMK 6 nih Bapak Ibu, bagaimana kesan Bapak Ibu melihat ketertiban sekolah ini dalam program TEFA kolaborasi? Oke, saya lihat tadi sebelum berangkat kan browsing ternyata sekolah ini sudah
sudah super tua ya. 1 tahun setelah kemerdekaan perpindahan dari Jakarta, karena pindah ibu kota ya dari Jakarta ke Jogja. Kalau mungkin generasi pertamanya sudah tidak ada ya, tapi memberikan efek yang positif terkait dengan perilaku, terutama adab Jogja itu yang sopan santun dan kolaborasi itu. Tapi yang jelas Jogja itu kan menelurkan orang-orang yang kreatif gitu. Itu yang harusnya Ahmad Dahlan dan sebagainya, itu kan juga orang-orang dari Jogja yang kreatif hingga berkontribusi pada negara kita. Harapan kami secara mewakili pemerintah itu kan juga sama ya, hasil-hasil dari terutama di SMK 6 itu punya banyak kontribusi apapun itu hasilnya, baik dari segi kesenian, dari segi hasil karya, dari fashionnya dan sebagainya. Potensinya besar, saya lihat lingkungannya juga ramah gitu ya. Guru-gurunya juga keren, jadi kurang apa lagi gitu. Harusnya dari proses ini saya pikir juga akan memberikan generasi yang terbaik lah, terutama di lingkungan di Jogja ini. Untuk Bu Resti ada pendapat mungkin? Kalau menurut saya SMK 6 tuh udah bagus banget ya, sudah aman gitu, sudah the best lah menurut saya gitu ya dari sisi semuanya. Nah, tinggal nanti lebih dibuktikan saja gitu supaya itu tidak hanya menjadi persepsi saja, tapi memang dari yang di internal ini ketika keluar memang teman-teman, adik-adik gitu kan ya, anak-anak ya, anak-anak sudah bisa menunjukkan memang ya aku sesuai dengan persepsi orang itu bahwa aku keren gitu, dan harus pede. Iya, betul. Setuju. Wah, teman-teman, pembahasan kali ini juga nggak kalah seru ya. Banyak banget manfaat yang kita dapat dari podcast kali ini dari Bapak Doni dan Ibu Reski. Baik, terima kasih ya untuk waktunya Bapak Doni dan Ibu Reski yang sudah menjadi narasumber nih teman-teman buat obrolan kita tentang TEFA kolaborasi dan SMK 6 itu emang keren ya teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke.